Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, gue mau mengecek hadirat kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir. Ibu harapkan semua kalian duduk yang baik, perhatikan baik-baik setiap penjelasan yang akan diberikan oleh Ibu. Oke, sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu, ada yang masih ingatkah pertemuan kita kemarin tentang apa? Kalor. Ada yang bisa berikan pengertian dari kalor? Ya, siapa? Oke, Lambe, silakan. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, kita berikan tepuk tangan. Kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Oke. Baik, sekarang perhatikan di depan ada gambar apa? Air. Gambar apa? Air. Ada gelas. Ibu bisa minta salah satu teman kalian untuk maju? Oke, sekarang silahkan teman pegang. Perhatikan ke depan. Silahkan. Di gelas ini Ibu akan berikan air panas. Ibu sudah berikan air panas. Sekarang mau pegang. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang kamu rasakan setelah memegang air yang berisi air panas? Panas. Oke, panas. Mengapa demikian? Karena adanya ketegangan kalor. Iya, karena adanya apa? Ketegangan kalor yang diberikan dari air panas ke gelas, sehingga gelas, silakan duduk, gelas yang tadi suhunya biasa atau suhunya rendah, ketika dimasukkan air panas, dia menjadi gelas ini menjadi panas. Oke, baik, terima kasih. Sekarang yang berikut Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan semua. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan literasi peserta didik mampu menjelaskan pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi dengan panduan LKPD, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menghubungkan konsep perpindahan kalor dengan peristiwa yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui panduan LKPD, peserta didik mampu melakukan percobaan sederhana tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang kelima, melalui percobaan peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan perpindahan kalor berupa poster. Yang berikut, model pembelajaran dan teknik pembelajaran. Untuk hari ini model pembelajaran problem-based learning, teknik penilaian, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Ada manfaatnya. Manfaat kita mempelajari perpindahan kalor yaitu agar kita bisa mengetahui jenis-jenis perpindahan kalor dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ibu perhatikan di depan, Ibu akan menampilkan video singkat tentang diprediksi salju akan berkurang di Jaya Wijaya. Oke, silakan perhatikan di depan. Tahun 2000 lalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dengan status sebagai negara beriklim tropis karena dilintasi garis khatulistiwa atau garis lintang memanjang, membuat Indonesia mustahil hidrasi salju. Namun, salju dapat ditemukan di puncak Jaya Wijaya. Hal ini menjadikan Gunung Jaya Wijaya sebagai satu-satunya tempat bersalju di Indonesia. Tak hanya dilapisi salju, gunung Cadas piramid juga dilengkapi dengan gletser, yaitu lapisan es yang terbentuk akibat tumpukan salju selama puluhan tahun.
Kondisi itu pun memberikan sebuah keuntungan sebagai sumber persediaan air tawar untuk kawasan yang berada di sekelilingnya. Berdasarkan informasi pendaki gunung, top dalam tulisan 10 gunung tertinggi di Indonesia, disebutkan tanah Papua dahulu kala memiliki 3 gunung yang puncaknya dilapisi salju. Ketiganya adalah puncak Mandala yang kehilangan saljunya di tahun 2003, Gunung Trigora yang kehilangan salju di tahun 1936 dan Gunung Jaya yang masih memiliki salju hingga saat ini. Namun, BMKG memprediksi salju puncak Jaya punah pada 2025. Kepala BMKG Nikolita Karnawati mengatakan, penyebab hilangnya salju di puncak pegunungan Jaya karena kondisi cuaca ekstrim dan perubahan iklim. Pada catatan pengukuran salju yang 249 meter pada tahun 2005,54 meter dan saat Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan pesan di sini. Oke, sudah lihat semua tadi? Sudah. Oke, baik. Dari video tentang apa? Tentang salju yang bagaimana? Yang berkurang di mana? Puncak Jaya Wijaya. Puncak Jaya Wijaya itu di mana? Papua. Iya, di Papua. Di sini sudah Puncak Jaya Wijaya. Itu berkurangnya salju. Ya, diprediksi akan berkurangnya jumlah salju di Puncak Jaya Wijaya. Setelah kalian tadi melihat dan mendengar video tadi, ada yang bisa membuat rumusan masalah dari video tersebut? Yang bisa? Oke. Baik, silakan, Rizka. Mengapa salju di Puncak Jaya Wijaya semakin berkurang? Iya. Mengapa salju di Puncak Jaya Wijaya semakin berkurang? Karena adanya apa tadi? Karena apa? Iya, karena adanya perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang terjadi pada berkurangnya salju itu dipengaruhi apa? Untuk mengetahui bahwa sejumlah salju tadi berkurang karena adanya perpindahan kalor, Ibu akan bagikan kalian ke dalam kelompok. Silakan kelompok yang Ibu sudah bagikan, silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Berdiri, ayo. Semua silakan. Duduk. Ayo, cepat masing-masing. Silakan duduk. Kelompok 1 kenal di mana? Duduk cepat. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 kenapa lama sekali? Ayo. Silakan. Dudukkan cepat. Oke. Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Silakan yang sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar, silakan membaca LKPD tersebut. Silakan membaca LKPD. Silakan baca LKPD kalian. Oke. Oke, sudah? Sudah. Oke. Masing-masing kelompok silakan baca. Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan, mengambil alat dan bahan yang ada di meja ini. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Silakan ambil. Oke. Kelompok 3. Ya. Silakan baca LKPD. Ibu beri waktu 15 menit. Silakan bekerja. Semua aturan, semua petunjuk percobaan ada di LKPD. Silakan.
Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Lihat LKPD-nya, percobaan pertama tentang apa, percobaan kedua, percobaan ketiga. Silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Lihat percobaan pertama tentang apa?
bisa mengerjakan poster supaya bisa disingkirkan dulu, supaya poster itu bisa dikerjakan poster. Selesai hasil pengamatan di LKPD, jangan lupa poster dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Oke, baik. Silakan duduk kalau sudah selesai. Silakan duduk. Kelompok 1. Sudah selesai. Baik. Silakan duduk. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Ibu beri kesempatan kelompok yang mau mempresentasikan siapa? Kelompok berapa duluan? Kelompok 3, oke, silakan maju. Kelompok 3 dan teman-temannya silakan maju, berdiri di situ. Teman-teman yang membelakangi silakan mencari posisi yang baik supaya semua perhatikan depan, supaya ada yang tidak jelas atau ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Duduk yang baik, menghadap ke depan. Sebelah sana, silakan kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami.
Boleh dibaca. Dibaca dari depan. Ya. Kelompok lain perhatikan baik-baik. Depan. Berdasarkan narasi di atas, tuliskan identifikasi masalah yang dapat kamu peroleh. Mengapa penjepit besi terasa panas ketika dipakai untuk membakar daging? Percobaan 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok besi yang dibakar tadi? Panas. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena ada perpindahan kalor dari api lilin ke sendok. Tentukan termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini. Mengapa disebut demikian? Peristiwa konduksi karena perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Nomor 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang telah kamu lakukan? Percobaan lilin dan sendok yang dibakar merupakan perpindahan kalor secara konduksi. Untuk percobaan 2, apa yang terjadi pada es lilin tersebut? Es lilin mencair karena bergerak naik ke atas sehingga air tadi berwarna menjadi ungu. Nomor 2, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Perpindahan konveksi merupakan karena perpindahan panas yang zat perantaranya ikut berpindah. Nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang telah kamu lakukan? Peristiwa pada es lilin tadi disebut perpindahan konveksi karena perpindahan panas yang zat perantaranya ikut berpindah. Untuk percobaan ketiga, nomor 1, apa yang kalian rasakan ketika tangan kalian diikatkan pada lilin? Terasa panas. Nomor 2, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Peristiwa perpindahan panas secara radiasi karena perpindahan tidak melalui zat perantara atau medium. Nomor 3, apa yang kamu simpulkan dari percobaan yang telah kamu lakukan? Percobaan yang dilakukan termasuk perpindahan radiasi karena tangan secara langsung merasa panas ketika diikatkan pada lilin. Berikut poster. Perpindahan kalor. Nomor 1, konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Nomor 2, konduksi. Konduksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantara itu ikut juga berpindah. 3, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Ini masuk dalam poster kami. Kalau ada kelompok yang mau menanggapi, kami persilakan. Oke, baik, kelompok yang mau bertanya silakan. Coba berikan Siap kelompok berapa? Oke, silakan berdiri, sebut nama, kelompok dari mana. Kami dari kelompok 2 mau menanya. Coba berikan contoh konveksi. Pertanyaan dari kelompok 2, coba berikan contoh dari konveksi. Silakan menjawab, contohnya apa? Merebus air. Oke, merebus air. Bagaimana kelompok 2? Ya, terima kasih. Saya berikan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang 2. Silakan. Tanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan bertanya. Apa contoh dari radiasi? Silakan duduk. Contoh dari radiasi. Contoh apa?
kelompok 3. Yang lain, Pancaran sinar matahari pancaran sinar matahari. ke bumi. Iya, pancaran sinar matahari ke bumi. Bagaimana dengan kelompok bertanya? Baik, terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Apakah sudah selesai pertanyaannya? sudah. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan dulu kelompok 3. Ada lagi kelompok yang mau mempresentasi? Oke, silakan cepat. Silakan maju semua dengan cepat, buka poster dan membaca dengan cepat. Silakan langsung pada pertanyaan-pertanyaan itu. Semua perhatikan, kalaupun ada yang mau bertanya, dipersilakan. Cepat langsung membacanya dengan cepat. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Berdasarkan narasi di atas Suara besar. Berdasarkan narasi di atas, tulislah identifikasi masalah yang dapat kamu peroleh. 1. Mengapa penjepit besi terasa panas ketika dipakai membakar daging walaupun tidak terkena api? Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok besi yang dibakar tadi? Terasa panas sendok terasa panas. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena ada perpindahan kalor dari api lilin ke sendok. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Peristiwa konduksi. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang telah kamu lakukan? Percobaan lilin dan sendok yang dibakar. Satu, apa yang terjadi pada es lilin tersebut? Es lilin mencair. 2. Termasuk peristiwa apa perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Perpindahan konveksi karena perpindahan panas yang perantaranya ikut berpindah. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang telah kamu lakukan? Peristiwa pada es lilin tadi disebut peristiwa konveksi karena saat perantaranya ikut berpindah. 1. Apa yang kalian rasakan ketika tangan kalian didekatkan pada nyala lilin? Terasa panas. 2. Termasuk peristiwa apa perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Peristiwa perpindahan panas secara radiasi karena tidak melalui zat perantaran medium. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan yang telah kamu lakukan? Percobaan yang dilakukan termasuk perpindahan radiasi karena tangan secara langsung merasa panas ketika didekatkan pada lilin. Radiasi, konduksi, dan konveksi. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada kelompok yang menanggapi kami, persilakan. Baik, kelompok berapa? Silakan. Saya kami dari kelompok akan menanyakan. Coba berikan contoh dari konveksi. Oke, contoh dari konveksi. Ayo, kelompok 1, ada yang bisa menjawab? Contoh konveksi apa? Contoh konveksi. Contoh konveksi adalah angin darat dan angin laut. Oke, angin darat dan angin laut. Bagaimana kelompok bertanya? Baik, terima kasih.
Apa masih ada kelompok yang mau bertanya? Coba berikan contoh konduksi. Contoh konduksi. Contoh konduksi adalah ketika kita mencelupkan sendok ke dalam air panas, maka sendok itu akan terasa panas ketika kita memegang sendok tersebut. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah selesai? Masih ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kelompok kami. Oke, kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, baik. Semua perhatikan di depan. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini serta percobaannya. Semua perhatikan ke depan. Semua perhatikan ke depan. Untuk perpindahan kalor, pengertian dari perpindahan kalor adalah berpindahnya kalor dari benda dengan suhu tinggi ke benda suhu lebih rendah yang terjadi secara alamiah. Ada 3 peristiwa perpindahan kalor, yaitu ada apa? Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Perpindahan secara konduksi yaitu apa? Contohnya yang tadi sudah disebutkan oleh teman-temanmu. Ketika sendok dimasukkan ke dalam air panas, maka sendok itu lama-kelamaan terasa panas. Yang berikut contoh lain lagi seperti apa? Ketika kita memasak menggunakan sendok yang terbuat dari besi, ditaruh di atas wajan, dibiarkan. Ketika kita pegang lagi, dia akan terasa panas. Jadi konduksi itu apa? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Itu konduksi. Sekarang yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya seperti apa? Kita merebus air. Contoh lain lagi seperti apa? Setelah merebus air, cerobong asap yang ada di pabrik itu merupakan contoh dari konveksi. Jadi konveksi itu apa? Konveksi adalah peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikelnya. Itu konveksi. Contoh konveksi juga itu pada percobaan tadi yang kita buat, di mana es lilin itu ketika dimasukkan air panas, es itu mencair dan air itu berubah menjadi warna ungu, ada yang warna orange atau kuning. Oke. Sekarang yang berikut, perpindahan kalor secara apa? Radiasi. Perhatikan ke depan, itu contohnya pancaran sinar matahari secara langsung mengenai bumi dan tubuh kita. Ada yang bisa berikan contoh lain? Seperti apa? Ayo, siapa? Safira, coba berikan contoh seperti apa? Contoh radiasi adalah ketika kita berolahraga atau bermain, maka tubuh kita akan merasa panas karena pancaran sinar matahari. Iya, kita berikan tepuk tangan. Contoh lain itu radiasi itu ketika kita berolahraga di luar. Oh, saya punya badan ini keringat, mengeluarkan keringat. Karena apa? Karena pancaran sinar matahari itu secara langsung mengenai tubuh kita. Itu contohnya. Jadi radiasi itu apa? Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak melalui medium atau zat penyebab. Itu seperti contoh apa? Sinar matahari itu secara langsung apa? Pancaran sinar matahari itu langsung ke bumi. Oke. Baik, setelah ini Ibu minta di antara kalian ada yang bisa memberikan, kita beri kesimpulan pelajaran kita ini. Siapa? Oke, silakan angkat tangan, yuk. Granit.
Konduksi adalah perpindahan panas. Oke, perpindahan panas. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, ada yang bisa berikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, Priska, silakan. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Oke, yang lain. Ayo, yang lain. Itu sudah konduksi, radiasi. Oke, silakan. Konveksi adalah perpindahan panas yang saat pelantarannya ikut perpindahan partikel. Iya. Contoh konduksi, seperti kita memasukkan sendok ke dalam air panas maka sendok itu akan terasa panas. Iya. Yang lain? Ada contoh lagi yang lain? Oke. Contoh konveksi seperti kita memasak air. Oke, memasak air. Ada lagi yang lain? Oke, Kirani, silakan. Contoh panas api unggun. Iya, contoh panasnya api unggun. Kita berikan tepuk tangan lagi untuk semua. Baik, terima kasih untuk kesimpulan pembelajaran dari kalian hari ini. Ibu mau menegaskan lagi bahwa perpindahan kalor itu ada tiga, yaitu ada Konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu apa? Perpindahan panas. Iya. Konveksi? Iya, perpindahan panas yang zat antara ikut berpindah. Radiasi, perpindahan panas tanpa ada zat melalui medium secara langsung. Contoh dari konveksi itu tadi sudah banyak, kita sudah praktek kok, sudah tahu. Berarti kalian bisa tahu jenis-jenis perpindahan kalor dan contohnya. Oke, Ibu akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang paling aktif pada pembelajaran kita hari ini adalah kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Ibu minta kalian kumpulkan LKPD-nya di depan, perwakilan LKPD dikumpul dan posternya silakan ditempelkan di dinding kelas. Oke. Silakan langsung menempelkan poster. Menempelkan poster. Oke. Silakan. Bangun. Silakan ambil kertas. Ambil kertas. Tulis nama, langsung bekerja. Silakan bekerja, soalnya ada di depan layar. Silakan lihat dan pilih jawaban yang benar A, B, C atau D. Silakan. Yang sudah langsung kumpulkan di depan. Sudah semua? Perhatikan ke depan. Setelah kita melalui kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang perasaan kalian untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang bisa memberikan pendapat tentang pembelajaran kita hari ini? Ibu persilakan. Ayo, silakan. Secara besar. Kami senang karena bisa berkumpul di momen ini dan bisa mengikuti pelajaran dan sekarang kami mengerti tentang pelajaran hari ini yaitu kalau
menyenangkan. Ada yang merasa senang dan ada yang gembira. Ekspresinya dengan apa? Dengan memberikan senyuman. Kayak senyum, jangan mukanya sedih. Kalau mukanya sedih berarti ibu tahu bahwa pembelajaran hari ini sangat menyulitkan. Kalian bilang merasa senang. Terima kasih untuk pendapat dan perasaan kalian untuk hari ini. Dan ibu sebelumnya ibu akan menyampaikan kepada kalian di akhir pembelajaran kita hari ini untuk materi kita pertemuan selanjutnya tentang apa? Energi dalam sistem kehidupan. Ibu harapkan setelah ini kalian pulang ke rumah ataupun nanti sebelum pembelajaran IPA lagi sudah mencari buku bacaan tentang energi dalam kehidupan. Dari sini ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Ibu minta kesediaan salah satu teman dari kalian untuk memimpin doa. Silakan berdiri. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kemudian Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada